Xiao Heng, apa yang sedang kamu lakukan? Bajingan buta sialan itu. Kamu masih mau lari? Xiao Hang, apa yang kamu lakukan sekarang? Anak nakal. Diam. Bawa kedua bajingan ini pergi untukku. Ayah. Ayah. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu akan menyerahkannya? Tuan muda, aku benar-benar tidak mencuri barang-barangmu. Orang buta. Masih keras kepala meski kematian di depan. Jika kau tidak mencurinya, apakah aku yang mencurinya? Biar ku beritahu. Ini adalah hadiah pernikahan ayahku untuk ibuku. Jika kau menyerahkannya sekarang, jangan bilang itu 10.000 yuan. Aku bisa memberimu 1 juta. Tuan muda, aku benar-benar tidak mengambilnya. Kau sudah memukulku seperti ini. Kau sudah menggeledah seluruh tubuhku. Apa kau masih tidak percaya padaku? Kau menolak bersulang, tapi minum hukuman. Kau ingin mati. Xiao Hang, kami benar-benar tidak bersalah. Kami benar-benar tidak mengambilnya. Aku mohon padamu, biarkan ayahku pergi. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tetap tidak bisa mengeluarkannya. Aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Ayah. Ayah. Jika kau tidak menunjukkannya hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Xiao Hang, kau memperlakukan seorang ayah seperti ini. Apa kau tidak takut disambar petir? Retribusi macam apa ini? Mata surga sudah lama buta. Kalau tidak mungkin bagiku untuk tidak punya ayah. Biarkan dia memukulku sampai mati. Kakak, mengapa ada guntur? Mungkinkah? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah normal jika ada guntur saat hujan? Orang buta. Jangan kau berpikir seperti ini. Tuan muda ini tidak bisa berurusan denganmu. Xiao Hang, berhenti memukuli ayahku. Aku mohon padamu, apapun itu hadapi aku saja. Baiklah. Bawa dia kemari. Xiao Heng, apa yang ingin kau lakukan? Tapi sosoknya cukup bagus. Apa kau ingin melihat putrimu lagi? Ditanggalkan lagi kan? Bajingan kecil. Aku akan melawanmu sampai mati. Kulit putrimu cukup lembut. Orang buta. Bisakah kau memberitahuku? Tuan muda ingin ambil kembali barangnya. Mengapa begitu sulit? Aku tidak mengambilnya. Xiao Hang, aku mohon padamu, tolong lepaskan ayahku. Anggap saja aku yang mengambilnya. Bagaimana kalau aku menggantinya? Ganti rugi. Jual kamu 1000 kali tetap tak bisa tebus. Mungkin ayahmu yang mengambilnya, lalu menaruhnya padamu. Seseorang. Telanjangi dia untukku. Geledah. Jangan dong. Berhenti. Tuan muda mana muda? Tua Wang. Apakah ibuku sudah kembali? Atau apakah kau menemukan ayahku? Tuan muda, ini adalah 2 orang ini yang curi anting dari ayah ke ibu. Aku akan memukuli mereka hari ini. Anting-anting. Bukankah anting-anting itu dipakai oleh Ketua Su? Kotaknya masih di sini, di meja kopi di ruang tamu. Sayangnya, kali ini kami tidak bisa menemukan tuannya. Apa? Tuan muda mana muda? Kalian salah orang. Cepat minta maaf kepada mereka. Minta maaf. Mengapa kami harus? Ini semua salah mereka karena begitu rendah, tidak menjelaskan dengan jelas juga. Pantas dipukuli. Sisi, kau tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kalau begini? Ini 50.000 yuan. Ambillah untuk biaya medismu. Untuk sisanya, biarkan yang lalu berlalu. Ambillah. Kalian merasa itu terlalu sedikit. Tambahkan 50.000 lagi. Berdasarkan apa? Ayah, Lihatlah kalian semua, betapa rendahnya kalian.
dan kalian masih berani bilang tidak menyedihkan. Kakak, kau benar-benar murah hati untuk orang udik seperti mereka. Dipukuli sekali dapat 100.000. Mereka mungkin semua ingin antre untuk dipukuli olehmu. Ayo pergi. Suami, di mana sebenarnya kau? Aku sangat merindukanmu. Junda, Bagaimana putriku? operasinya belum selesai, tapi tumor otak pasien sudah memburuk. Situasinya sangat kritis, Apa? Lalu berapa tingkat keberhasilan operasinya? kurang dari 20%. Kurang dari 20%. Tidak. Suan. Kau akan baik-baik saja. Suami, di mana kau? Junda, aku sangat merindukanmu. Kamu ini. Maafkan aku. Aku salah orang. Guru. Suami, Ya. Di kuil Hongyuan. kuil Hongyuan. Orang buta. Mengapa kau ada di mana-mana? Sial sekali. Tuan muda. Nona. Orang buta. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mendoakan putriku. Aku harap dia berhasil dalam operasi. Putrimu si hantu berumur pendek. Terlihat berumur pendek. Operasinya pasti akan gagal. Ayo pergi. Nona muda kedua. Kau bisa mengutukku. Kau bisa memukulku. Kau bisa menghinaku. Tapi tidak putriku. Dan kau sama sekali tidak boleh mengutuknya. Kakak, Orang buta. Tidak melihatmu semalaman. Sekarang jadi pemarah. Kamu berani menakuti adikku. lepaskan kakakku. Apa yang kamu lakukan? Orang buta. Lepaskan tanganku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan membunuhmu. Suruh dia minta maaf pada putriku. Minta maaf, apa kau pantas? Lepaskan kakakku segera. Kalau tidak, aku sekarang akan membuat putrimu mati di ruang operasi. Sialan. Orang buta. Kamu suka main tangan. Baiklah, hari ini tuan muda ini akan membiarkanmu memukul sepuasnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? The film was Orang tua. translated and narrated Keras by kepala M seperti Media. kura-kura. Masih belum mati. Apa yang kamu katakan? Manajer Lin ada di sini. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kakak, apakah itu manajer Lin? Manajer Lin sudah tiba. Orang buta, kamu beruntung hari ini. Sialan lain kali tuan muda ini pasti akan membunuhmu. Ayo pergi. Pergi. Suami, ini aku. Lihat baik-baik. Aku istrimu. Ketua Su. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Junda, ada apa denganmu? Apa kamu benar-benar tidak mengenaliku? Ketua Su. Permisi. Suami, ini jam tangan yang kamu berikan padaku waktu itu.
Tidak mungkin. Kenapa dia bahkan tidak mengenali aku sendiri? Mungkinkah dia tidak menginginkan aku dan anak ini lagi? And narrated by M Media. Kakak pincang. Kamu, orang dewasa tak peduli pada orang kecil. Apa yang terjadi sebelumnya? Itu semua hanya salah pahamkan. Aku mohon padamu, tolong pergilah saja. Tidak pergi. Aku masih harus mengurus putriku. Kakak pincang. Ini diatur oleh keluarga Xiao. Jika kamu tidak pergi, masalah pembelian buah ini akan batal. Kakak pincang, tolonglah kami, anakku, masih menunggu. Uang ini untuk pergi sekolah dan belajar. Apakah kamu benar-benar ingin melihat anakku tidak punya uang dan bahkan tidak bisa sekolah? Benar sekali, ibuku masih menunggu uang untuk berobat. Jika kita tidak punya uang ini, ibuku hanya bisa menunggu mati. Ibuku bahkan memberi suan-suan telur sebelumnya. Kok kamu bisa tak punya perasaan? Baik. Ayah, Suan-suan. tidak ayah. Apa ayah lupa? Zhao Heng dulu perlakukan kita bagaimana? Kakak pincang, suan-suan baru saja pulih dari sakit parah. Bagaimana kamu tega melihatnya setiap hari minum bubur nasi? Baiklah. Pergi, Ayah, pergi. Pelan-pelan. Tuan muda. Dia di sini. Tuan muda. Kau bajingan. Masih berani datang di hadapanku. Tuan muda. Maafkan aku. Ini semua salahku. orang buta. Buat nona muda ini terpanggang di bawah matahari. Apa kau bosan hidup? Nona muda kedua. Ini semua masalah orang buta. Tidak ada hubungannya dengan kami. Pukul atau hukum sesukamu. Tapi jangan tunda pengambilan barang. Saya terima barangnya juga nggak apa-apa. Kalian semua. Berikan dia tamparan. Untuk memberinya pelajaran. Untuk apa kau berdiri di sana? Asal kau lakukan apa kata kakakku, kami akan bayar 2 kali lipat. Pergi. Orang buta. Sialan. Semuanya salahmu karena sentuh tuan muda. Si pincang. Jangan salahkan kami. Kami juga terpaksa melakukan ini. Tahan saja. Kamu tidak akan mati kok. Pukul kau bajingan. Cukup. Pergi-pergi. Berhenti pura-pura mati di tanah. Cepat bangun dan pindahkan barangnya. Pergi. Tunggu. Maksudku biarkan dia memindahkannya sendiri. Sendirian. Bukankah itu bikin orang buta kelelahan mati? Jangan khawatir, orang tua ini sangat ulet. Walau dia mati karena kelelahan, dia pantas mendapatkannya. Cepat bergerak. Apa kau tidak dengar? Ya, Cepatlah. Orang buta. Orang buta, kau sengaja melakukan ini kan? Bergerak sangat lambat. Apa kau ingin semua orang menunggu di sini untukmu sepanjang hari? Orang buta. Kakak, Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu adik perempuanku? Alergi buah persit. Aku peringatkan kau. Jika terjadi sesuatu pada adik perempuanku, kalian semua harus ikut dikubur bersamanya. Orang buta, kau ingin membunuh kami. Kau binatang berwajah manusia. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. aku benar-benar tidak The sengaja. film was Percayalah padaku. translated Masih and mencoba berdebat, narrated by Tuan M Muda. Media. Kau tak boleh biarkan orang buta ini lepas. Pergi, ambilkan obat nona muda. Dari mobil. Ya. Enyahlah. Kemari, bantu nona muda berdiri. Tuan muda, aku tidak sengaja melakukannya. Apa kau bosan hidup? hentikan. Ayah, Zhao Hang,
Kenapa kau memukuli ayahku lagi? Tanyakan padanya sendiri. Apa yang coba dilakukan hantu tua ayahmu? Dia mencoba membunuh adikku. Aku harus menghajarnya hari ini. Suan, ayah tidak sengaja melakukannya. Jika aku tidak menghajarmu hari ini, aku anakmu sialan. Bocah cilik, bajingan kecil. Pergi ke neraka. Jangan memfitnah ayahku di sini. Justru kau yang berulang kali mencoba melukai ayahku. Kau sudah keterlaluan. Diam. Bagaimana bisa kau memfitnah tuan muda seperti itu? Ayahmu yang melakukan ini. Kami semua bisa bersaksi. Tepat sekali. Aku sudah tahu si buta tua ini sejak awal. Tidak beres. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Diam. Jika tak kau mohon pada ayahku hari ini, buat ayahku pindahkan banyak kargo sendiri. Dia tidak akan terluka parah seperti ini. Kau terlalu tidak manusiawi. Aku tidak menyangka kau punya lidah selicin itu. Namun, aku nona muda ini hari ini akan tetap menyalahkan ayahmu. Dan apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Berlututlah. Tuan muda, setiap kesalahan pasti ada penyebab dan pelakunya. Kau akan mati dan masih saja bicara besar. Kau pikir kau siapa? Pergi ke neraka. Berhenti. Anak durhaka. That was translated and Dia narrated ayahmu. by M Media. Ibu. Apa katamu? Ayah. Ibu, ini adalah orang yang barusan. Anak durhaka. Kakak. Dia ayahmu. Tidak. Tidak mungkin. Kakak, lihat apa yang sudah kalian semua lakukan. Awalnya, aku ingin kalian berdua datang dan meminta maaf kepada ayah. Tapi kalian malah melakukan hal seperti ini. Ibu, apa kau salah paham? Jika dia ayah, kenapa dia tidak pulang bertahun-tahun? Karena ayahmu. Ayah ada apa? Ayah jangan menakut-nakuti aku. Suami, aku akan membawamu ke rumah sakit. Suami. Ayo, ayah. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Dia. Apa dia benar-benar ayah? Kita sudah perlakukan dia seperti ini. Baru saja kita hampir membunuhnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kakak. Kakak. Tuan muda mana muda? Tuan akhirnya ditemukan. Diam. Ibu baru saja memberitahu kita. Kau baru kasih tahu kami sekarang. Pergi sana. Ketua Su yang mengatakannya. Berita ini jelas datang dari luar negeri. Ketua Su tidak mungkin tahu. Apa katamu? Jelaskan dengan jelas. Cepat bicara. Polisi Amerika baru saja mengirim pesan. Mengatakan Tuan akhirnya ditemukan. Dan jam tangan itu, kami juga memverifikasinya. Setelah itu kami baru berani melapor. Polisi Amerika mengatakan, mereka akan mengirim Tuan kembali secepatnya. Sepertinya jam tangan ini asli. Jadi ayah tidak ada di negara ini. Orang buta ini palsu. Dia pasti palsu. Ibu ditipu olehnya. Si buta sialan. Orang buta ini hanyalah penipu. Aku pasti akan membunuhnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Ketua Su. Ayahku. Mungkinkah dia benar-benar Zhao Junda? Ketua grup Junda. Benar sekali. Junda menghilang secara tak terduga waktu itu. Kami sudah mencari tanpa hasil. Jika bukan karenamu, aku mungkin tak ada kesempatan bersatu dengan Junda sekarang. Kamu sekarang penyelamat keluarga Shou kita. Tolong jangan berkata begitu. Jika aku tidak membawa ayah kembali tahun itu, aku masih akan menjadi seorang yatim piatu tanpa orang tua. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, kamu adalah putri angkatku. Aku pasti akan membalasmu dengan baik, atas nama Junda. Tidak. Tidak. Ayah. Suami. Kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku sangat khawatir. Ayah. Jangan bergerak. Dokter bilang,
Lukamu sangat serius kali ini. Kau perlu istirahat dan pulih dengan baik. Ya suami, fokus saja untuk pulih. Aku akan mengurus yang lainnya. Junda, jangan khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku pasti akan memberikanmu dan Suan-Suan penjelasan yang memuaskan. Aku akan memastikan Xiao Heng dan Sisi berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Junda, kamu tidak perlu khawatir. Aku baru akui Suan-Suan sebagai anak angkat. Dalam beberapa hari, aku berencana untuk menunjuknya sebagai direktur The proyek film grup. was translated and Dia bisa narrated belajar by perlahan. M Media. Ketua Su, aku tidak bisa. Nah, kenapa kamu masih memanggilku Ketua Su? Panggil aku ibu angkat. Ibu baptis. Dia tidak pantas. Kamu bicara omong kosong apa? Suan-Suan sekarang adalah putri angkatku, kakakmu. Aku mengumumkan bahwa dalam 3 hari, Suan-Suan akan resmi menjabat sebagai direktur proyek grup. Apa? Direktur proyek grup? Ibu, dia hanya putri seorang petani bau. Lupakan menjadi adikku. Dia bahkan tidak pantas menjadi anjing penjaga keluarga Xiao. Kurang ajar. Ibu, kau benar-benar memukulku demi orang luar. Sudah kubilang, Suan-Suan adalah kakakmu. Dia menyelamatkan ayahmu waktu itu, yang berarti dia adalah penyelamat seluruh keluarga Xiao kita. Ibu, kau sudah ditipu oleh mereka. Ayah dan anak ini hanyalah 2 penipu. Dan dia sama sekali bukan ayahku. Benar. Ayah adalah seorang jenius bisnis, dan dia hanyalah seorang yang tidak dikenal. Petani bau, dibandingkan dengan ayah. Dia hanyalah penghinaan bagi ayah. Kalian semua diam. Sekarang segera berlutut dan meminta maaf kepada ayahmu. Aku tidak akan. Aku putri sulung keluarga Xiao yang terhormat. Bagaimanapun juga, tak sudi minta maaf pada pengemis busuk ini, penipu ini. Kamu, Ibu, Sisi mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa membuktikannya sekarang juga. Dia hanyalah pembohong. itu benar-benar jam tangan itu. Ibu, ayah sekarang sedang berada di Amerika. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Saat itu, kita bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Ibu, kau percaya kami sekarang kan? Seseorang. Tuan muda. Ya Tuan muda. Usir kedua pembohong ini. The Ya. film was translated Jangan sakiti and ayahku. narrated Kami by bisa M pergi Media. sendiri. Bocah, ada apa? Sekarang kau tahu takut. Sudah kubilang sudah terlambat. Siapa yang berani? Kalian semua keluar. Cepat pergi. Ibu, obat pemikat macam apa yang diberikan pembohong ini padamu? Fakta-fakta sudah ada di hadapanmu. Kenapa kau tidak percaya kami? Kalianlah yang terkena sihir. Apalagi hanya foto. Bahkan jika itu asli, lalu kenapa? Mungkinkah aku bahkan tidak mengenali suamiku sendiri? Kakak, mungkinkah dia benar-benar ayah? Baiklah. Karena ibu bilang kau ayah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Berapa tanggal lahirku dan Sisi? Dan berapa tanggal pernikahanmu dan ibu? Kalau kau bilang aku percaya, Ayahku terluka parah sekarang. Dia sementara tidak bisa bicara. Dia benar-benar pembohong. Jika dia ayah, bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu ini? ibu, sekarang kau percaya padaku. Itu karena ayahmu amnesia. Ini gawat Ketua Su. Aku melihat tuanku tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham. Dia bilang mau mencopotmu dari posisi. Apa? Gui Xiaofeng. Beraninya dia. Ayan dan anak bajingan itu Gui Xiaofang sudah lama mengincar posisi ibu. Malam ini, aku akan menghabisinya. Kakak aku juga akan pergi. Berhenti. Kalian berdua tidak diizinkan keluar hari ini. Tetaplah di sini dengan patuh. Sujud pada ayahmu dan akui salahmu. Sampai dia memaafkanmu. Ibu, Suamiku. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali menemuimu. Suan-Suan. Bantu aku menjaga ayahmu baik-baik.
Ketua Su Anda sudah tiba. Ini hadiahmu. Tiket ke luar negeri sudah dipesan. Baiklah, terima kasih Tuan Gu. Setelah dia pergi ke luar negeri, singkirkan dia. Lalu buat dia memuntahkan. Semua uangnya untukku. Dasar bodoh. Uang milik Guzon saya. Kau pikir semudah itu mengambilnya? Si bodoh buta. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Berani-beraninya meniru ayahku. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Xiao Hang, apa hakmu memfitnah ayahku? Lagi pula, ibu baptisku sendiri yang mengatakan ini. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi bertanya padanya. Bocah kecil. Orang udik sepertimu. Pantas jadi kakakku. Kau kecanduan aktingnya. The film was Bocah kecil tak translated tahu malu. and narrated by Menjadi M direktur Media. proyek saja tidak cukup. Kau bahkan berani bermimpi menjadi keluargaku. Jika ini sampai tersebar, di mana muka keluarga Xiaoku akan diletakkan? Jangan ganggu putriku. Orang buta. Kau bisa bicarakan. Tadi saat tuan muda ini bertanya padamu, kenapa kau pura-pura tuli dan bisu? Terbongkar ya? Baiklah. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Dalam waktu 1 hari keluar dari provinsi Nanshan. Jauhi ibuku. Kalau tidak, 1 hari tidak cukup, ayahku sakit parah sekarang. Dia tidak bisa meninggalkan rumah sakit. benar kau ingin tuan muda turun tangan sendiri. Ini rumah sakit. Jangan sakiti ayahku. Ayahmu juga tidak bisa bergerak. Hari ini aku akan membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Jangan sakiti ayahku. Ayah, aku mohon padamu, tolong jangan sakiti dia. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia hanya orang tua rendahan. Kalau sudah selesai ya sudah. Bayar uang saja bukankah selesai? Lagi pula kalian orang udik. Bukankah kalian hanya mengejar uang? Aku mohon padamu. Semua yang kau katakan, aku setuju semuanya. Asalkan kau tidak menyiksa ayahku. Seharusnya bilang dari tadi. Bukankah itu lebih baik? Tuan muda ini takkan bicara lagi. Dan kau masih bilang kau bukan tulang murahan. Kakak, orang ini benar-benar menyamar sebagai ayah. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Jangan lupa, ibu sangat mempercayai mereka. Kau benar. Bagaimanapun dia masih anak angkat ibu. Bagaimana jika suatu hari dia menjelek-jelekan kita pada ibu? Kita semua akan dalam masalah. Sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Lepaskan. Lepaskan ayahku. Ayah, Kau ingin mati. Tidak baik tuan muda. Ketua Su mengalami kecelakaan. Dokter, bagaimana sebenarnya kondisi ibuku? Cedera Ketua Su, sangat serius saat ini. Harus transplantasi ginjal secepatnya. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. kalau begitu jangan hanya berdiri di sana. Cepat pergi. Keluarga Xiao kami punya banyak uang. Apalagi 1. Kami mampu mengganti 100. Cepat pergi. Aku pergi. Aku memberitahumu. Jika ibuku tidak bisa diselamatkan, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Harap tenang tuan muda. Kami sudah, pada saat pertama, mencari kecocokan untuk Ketua Su. Sumber ginjal yang cocok, tapi tubuh Ketua Su memiliki tingkat penolakan yang terlalu kuat. Saat ini, seluruh provinsi Nanshan tidak dapat menemukan satu pun kasus yang cocok dengan Ketua Su. Sumber ginjal yang cocok. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Dokter, kakak. Apa yang terjadi di sini? Mukamu kok kayak orang tuamu meninggal. Mungkinkah Ketua Su tidak tertolong? Kau, Guzon, kau sebenarnya masih berani muncul di hadapanku. Kecelakaan mobil ibuku, itu karena kau. Bajingan, kau bahkan sengaja berpakaian seperti ini. Apa kau mencari masalah bajingan?
Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Aku memakai pakaian ini justru untuk membawa keberuntungan untuk ibumu. Kau seharusnya berterima kasih padaku, bajingan. Kakak, Guzun, ini adalah wilayah keluarga Xiao. Segera keluar dari sini. Nona Xiao benar, ini memang milikmu, wilayah keluarga Xiao. Namun, sayang sekali, mungkin tidak akan di masa depan. Mimpi saja. Bagaimana kalau begini? Kau tidur denganku semalam. Aku bisa pikir-pikir untuk mau IPS ME. Adapun ini, kakakmu yang tidak berguna ini, aku akan memberinya pekerjaan penjaga gerbang, agar dia tidak kelaparan sampai mati. Guzon. Kakak, Keluarga Xiao itu, kau tidak berpikir kau masih sama, tuan muda Xiao yang dulu. Tanpa ibumu, di mataku sekarang, kau bahkan tidak sebaik anjing. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Besok pukul 8 pagi, rapat dewan akan berjalan seperti biasa, jika ibumu tidak datang. Maka dia tidak akan lagi menjadi ketua. Ayo pergi. kalau begitu, mari kita memilih kembali ketua. Apakah bahkan perlu memilih? Bagaimanapun kau melihatnya, Tuan Gu, dia satu-satunya kandidat cocok ketua. Tepat sekali. Dalam hal kemampuan saja. Bahkan Ketua Su tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Gu. Bahkan jika Ketua Su datang hari ini, aku pikir posisi ketua seharusnya tetap menjadi milik Tuan Gu. Kalian semua terlalu memujiku. Aku tak berani bandingkan diriku dengan Ketua Su. Hanya saja Ketua Su telat, tidak fokus dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang sakit parah. Itu sebabnya aku harus memikul tanggung jawab utama kelompok ini. Tuan Gu, tolong jangan merendah. Posisi ketua tidak diragukan lagi milikmu. Terima kasih atas penghargaan kalian. Karena itu masalahnya, maka saya akan berhenti. Aku belum setuju. Xiao Han, hari ini adalah rapat pemegang saham internal. Kamu hanya seorang direktur eksekutif. Tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hampir bisa diterima jika ibumu yang datang. Tidak memenuhi syarat. Aku lupa memberitahumu. Tadi malam aku sudah mendapatkan semua saham ibuku. Sekarang tuan muda ini adalah pemegang saham terbesar grup Jonda. Benar-benar layak menjadi tuan muda Xiao. Kau cukup cepat. Tapi kau sepertinya lupa. Pemilihan ketua tidak hanya melihat saham. Yang lebih penting, ini tentang kemampuan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kau hanyalah sampah tak berguna. Kemampuanmu bahkan tidak sebanding dengan anjing. Oleh karena itu, kau sama sekali tidak layak. Guzun, berhenti bicara omong kosong. Kakakku sekarang adalah pemegang saham terbesar grup. Dia tidak pantas. Lalu kamu pantas. Nona muda Xiao, memilih ketua berdasarkan kemampuan adalah aturan yang ditetapkan oleh ayahmu sendiri. Apakah kamu mencoba menentang ayahmu? Apa yang membuatmu mengatakan, aku tidak punya kemampuan? Aku dengar Tuan Muda Zhao selama setahun di grup benar-benar menghasilkan untuk grup keuntungan sebesar 0,01%. Kemampuan seperti itu benar-benar langka. Xiao Heng, jika kau ingin membuktikan bahwa kau punya kemampuan, mengapa kita tidak bertarung? Bersaing denganmu? Kau ingin bersaing dengan ayahku? Itu akan terlalu menindasmu. Benar, mari kita bersaing. Kakak, Guzun adalah mahasiswa bisnis dari Universitas Top As. Kamu sama sekali tidak boleh menyetujuinya. Xiao Han kakak perempuanmu ini jauh lebih pintar darimu. Bahkan dia tahu bahwa kau bukan tandinganku. Jika aku jadi kau, aku tidak akan datang hari ini untuk mempermalukan diri sendiri. Tapi tidak apa-apa, kau tidak berani bersaing. Berlutut saja dan panggil aku Ayan, dan aku akan memaafkanmu. Bajingan, aku pasti bertaruh. Baiklah, jika kamu menang, kamu akan menjadi ketua yang baru. Tapi jika kamu kalah, kamu harus mengakui bahwa ayahku adalah ketua grup ini. Bagaimana kamu ingin bersaing? Sangat sederhana. Grup kita saat ini memiliki sebuah proyek pengembangan di distrik Tianlong. Bukan, kalian berdua masing-masing akan mengajukan proposal. Proposal siapapun yang lebih baik adalah pemenangnya. Apa kamu berani? Baiklah, jika kamu kalah, jangan berani ingkar janji. Dengan sampah sepertimu, kamu tidak pantas membuatku kalah. Apa sekarang?
Tuan muda, kamu benar-benar terlalu impulsif. Maafkan kejujuranku. Kamu sama sekali bukan tandingan, Tuan Gu. The film was translated and Kami narrated by pergi. M Media. Aku pasti menang dan menunjukkannya. Kakak, kamu terlalu impulsif. Proyek distrik Tianhong itu masalah besar yang dihadapi perusahaan kita bertahun-tahun. Bahkan ibu pusing sekali karenanya. Mungkin hanya ayah yang bisa menyelesaikannya. Dan aku Bahkan kamu tidak percaya padaku. tidak. Aku menolak untuk percaya bahwa selama aku punya uang, aku tidak bisa membeli rencana yang bagus. Hanya dalam 3 hari. Bahkan jika kau ingin membelinya, aku takut itu akan sulit. Terlebih lagi jika Tuan Gu mengetahuinya. Anda kemungkinan besar akan kalah. Bukankah kamu direktur proyek? Proyek ini, aku serahkan padamu. Untuk bertanggung jawab penuh. Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak perlu bicara lagi. Aku menyerahkannya padamu. Bagaimanapun dia sekarang, salah satu bawahanku. Itu sesuai aturan. Aku akan memberimu 2 hari. Bekerja keraslah. Kenapa kamu belum pergi? Kakak, bagaimana kamu menyerahkan proyek ini kepada Udik ini? Bukankah ini kerugian yang pasti? Kenapa kamu begitu gugup? Apa kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Menyerahkan semuanya kepada seorang gadis desa. Lalu apa maksudmu, Kakak? Bukankah kita awalnya berencana keluarkan dia dari perusahaan? Selama rencananya gagal, dia tidak akan punya muka untuk tetap di perusahaan lagi. Pada saat itu kita akan mempersiapkan yang berbeda. Rencana yang dijamin tidak akan kalah. Aku mengerti. Begitu taruhan kalah karena dia, kita bisa saja menjadikannya kambing hitam. Suan, sudah selarut ini. Apa kau tidak lelah? Ini minumlah secangkir susu hangat. Ayah harus tidur duluan. Proposal ini jatuh tempo besok. Aku harus cepat menyelesaikan. Aku melihatmu tadi. Bukankah kau melakukannya lancar? Mengapa sekarang kau menemui masalah baru? Kesulitan terbesar dari proyek ini mengembangkan kembali distrik Tianhong. Anda harus membongkar 3 desa. Dan ketiga desa ini dulunya adalah orang-orang kuat setempat. Mereka meminta harga yang sangat tinggi. Harga yang mereka minta 10 kali lipat. Ayah ada apa? Ayah ada apa? Apakah karena cedera ayah sebelumnya belum sembuh? Ayah baik-baik saja. Aku akan mengantar ayah kembali beristirahat. Tunggu. Proyek ini. Kurasa aku sudah The menemukan film was solusinya. translated and narrated by Benarkah? M Media. Kemarilah lihatlah. Guzan, bukankah ini Tuan Muda Xiao? Tidak menyangka kamu benar-benar datang hari ini. Aku kira kamu akan bertingkah pengecut. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sih tidak berguna, bagaimana bisa percaya diri? Jika kamu kalah nanti, jangan datang berlutut dan memohon padaku. Itu akan sangat memalukan. Kakakku pasti akan menang. Kata-kata Nona Xiao benar-benar lucu. Menang dengan apa? Dengan rencana yang baru saja kamu beli tadi malam. Jangan khawatir. Aku bukan orang tidak berguna seperti kakakmu. Aku tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu. Tentu saja, aku juga tidak akan melaporkanmu karena curang. Berhentilah bersikap munafik. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu curang, kamu tetap bukan tandinganku. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tuan Gu sebenarnya sudah tahu. Apa kamu masih tidak punya rencana cadangan? Ayahku sudah menyiapkan rencana itu. Sudah dalam perjalanan. Akan segera tiba. Bajingan kecil, masalah sebesar ini, kamu serahkan kepada ayah tuamu yang buta. Ayahmu yang buta itu, aku khawatir dia tidak bisa mengenali satu huruf. Kamu malah menyerahkan padanya. Apakah kamu sengaja mencoba untuk membalas dendam pada kami? Aku tidak. Ayahku bilang. Dia pasti bisa melakukannya. Jika dia bahkan bisa melakukannya, aku akan berlutut padanya untuk minta maaf. Untungnya Guzun terlalu sombong. Mengatakan dia tidak akan mengeluh tentang kami. Kakak jangan khawatir. Kita seharusnya masih punya kesempatan. Biar ku beritahu, jika pertandingan taruhan belum dimulai, aku sudah akan menghajarmu sejak lama. Baiklah. Karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai. Apakah ini bahkan perlu dimulai? Tuan muda Gu di luar negeri.
adalah seorang maestro bisnis kelas atas. Sementara Tuan Muda Zhao, dalam hal makan minum dan berjudi, bisa dibilang seorang tokoh. The film was translated and narrated by M Media. Ini belum dimulai. Jangan senang terlalu cepat. Benar-benar keras kepala dan menantang. Karena itu masalahnya. Aku Tuan Muda ini akan menunjukkannya padamu. Rencana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Gu. Rencana semacam ini, apalagi Ketua Su. Bahkan Xiao Junda dulu. Hanya sekitar level ini. Tidak buruk. Jika kita benar-benar bisa mengikuti rencana ini. Untuk meluncurkan proyek, kita setidaknya bisa mendapatkan 70% keuntungan. Kita bisa menghasilkan setidaknya puluhan miliar. Bagaimana Xiao Heng? Apa kamu mau mengakui kekalahan? Hanya 70%. Rencanaku juga bisa menghasilkan setidaknya lebih dari 60% keuntungan. Lagi pula, proyek kita memiliki prospek pengembangan lebih baik darimu. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Bagaimana? Guzon, aku adalah ketua grup yang baru. Xiao Heng. Sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya. Buka matamu dan lihat. Rencana buruk yang kamu buat ini. Apa kesulitan terbesar dari proyek ini? Itu ketiga desa itu. Kau malah memilih untuk memutarinya. Ini akan membuat biaya investasi meningkat 3 kali lipat. Apa kau seekor babi? Dasar anak kemarin sore. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Investasi awal 100 miliar berubah menjadi 300 miliar. Ketika kamu menjumlahkan semuanya, kamu malah berutang kepada grup lebih dari 100 miliar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku ditipu? Kakak, Kau benar-benar tidak ada harapan. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Baiklah cepat umumkan. Melihatmu begitu percaya diri, justru membuatku senang sesaat. saya mengumumkan. Mulai hari ini, Tuan Gu Xiaofeng akan menjadi yang baru di perusahaan. Tunggu. Tuan Muda dia punya rencana lain. Ayah, Tuan Muda, lihat. Aku sudah menyiapkan. Lihat. Ya. Itu benar. Ini adalah rencana lain yang kubuat. Aku belum kalah. Xiao Heng, aku tahu kau bodoh. Aku tidak menyangka kau akan sebodoh ini. Kau malah membiarkan seorang buta membuat rencana untukmu. Apa dia menumbuhkan ini untukmu di ladang? Saya benar-benar tidak menyangka ini. Pukulan dari kecelakaan mobil Ketua Su ternyata sangat memengaruhimu. Otakmu rusak. Keponakan Xiao, cepat bawa adikmu ke rumah sakit jiwa. The film was translated and narrated by M Media. aku sudah melihat rencana yang ayahku buat. Keuntungannya setidaknya 300%. Kalianlah yang kalah. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kamu membuatku tertawa. Keuntungan 300%. Kenapa tidak kamu katakan? Kamu akan untung 1000%. Dari mana datangnya pasangan Ayan dan anak perempuan ini? Apa kau pikir kau adalah ketua Xiao Junda dari dulu? Seseorang, singkirkan mereka. Benar-benar sombong. Bisakah orang seperti itu membuat rencana dengan keuntungan 300%? Tuan Muda ini akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Tuan Muda, percayalah padaku. Lupakan saja. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku mengobati kuda mati seolah hidup. Jangan biarkan aku dipermalukan lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua.
Sepertinya kali ini kita benar-benar tamat. Suo Xiaoshuan, apa kau mencari masalah? Apel, meninggalkan pembongkaran. 3 desa paku berubah menjadi desa wisata, langsung menghemat biaya. Bagaimana ini mungkin? Aku mendekati mereka saat itu, tapi mereka tidak setuju. Ayah, Mustahil. Hal yang mustahil kini telah terjadi. Semuanya. Baru setengah jam yang lalu. Aku baru saja meninggalkan desa. Dan meyakinkan semua penduduk desa. Semua orang bisa melihat. Apa ini? Kontrak perjanjian. Aku menjamin bahwa setiap penduduk desa menandatangani dan membubuhkan sidik jari secara The sukarela. film was translated and narrated by M Media. Itu nyata. Aku menang. Tidak mungkin. Kecuali Xiao Junda saat itu, tidak ada yang bisa dalam waktu singkat menyelesaikan hal semacam ini. ayah, Siapa sebenarnya kamu? Aku hanya orang biasa. Petani. Omong kosong. Maksudmu? Aku bahkan tidak sebaik seorang petani. Guzan. Apa kau pecundang yang tidak mau kalah? Kau baru saja mengatakan, jika dia menang, kau akan memelintir kepalamu dan membiarkan tuan muda menendangnya. Apa yang membuatmu begitu senang? Apa kau yang membuat rencana ini? Kau menang karena dia. Kau sendiri masih tidak berguna. Itu buatan orang buta apa yang kamu sombongkan. Kau hanyalah orang tidak berguna. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kau beruntung hari ini. Tuan muda ini tak sudi mempermasalahkan hal kecil. tak peduli siapa yang Tuan Muda andalkan. Taruhan ini, pemenangnya adalah Tuan Muda. Sekarang, Tuan Muda adalah ketua grup. Selamat. Biarkan anak ini sombong beberapa hari dulu. Tidak akan lama lagi, grup Junda akan menjadi milik kita. Ayah benar. Pasangan Ayat dan anak udik ini, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Ayo pergi. Ayah, Selamat Tuan Muda. Selamat Ketua. tidak menyangka kamu orang tua. Ternyata punya kemampuan juga. Proyek Tianhong ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. Orang tua. Terima kasih kali ini, karena telah membantu Tuan Muda ini. Tapi, aku punya firasat kau bukan seorang petani kan? Apa kau dulu berbisnis? Ayahku kehilangan ingatannya. Hal-hal sebelumnya. Dia tidak ingat lagi. Dia malah kehilangan ingatannya. Dan kemampuan bisnisnya sangat mencengangkan. Bahkan ibuku mungkin tidak bisa menandingi. Mungkinkah? Perkataan ibu sebelumnya benar semua. Dia benar-benar ayahku. The film was translated and narrated by M Sudahlah, Media. bagaimanapun juga, berkat kamu hari ini. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan mentraktirmu dan putrimu makan malam di rumahku. Tidak. Kau seharusnya tidak. Kali ini benar-benar hanya makan malam. Berikan Tuan Muda ini sedikit muka. Ayah, ada apa? Apakah ayah anemia lagi? Ayah, cepat minum obat ayah. Anemia. Ya, ini masalah lama bagi ayahku. Dokter bilang, Arin dia mengalami pendarahan hebat sebelumnya. Jadi, itu menyebabkan sequel. Operasi. Pendarahan hebat. Kapan kau? Dan di mana menjemput ayahmu? Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu di Tuan Muda. Nona Muda. Tuan sudah kembali. Apa katamu? ayah sudah kembali. Di mana dia? Sisi. Xiaoheng. Aku kembali. Bagaimana ini mungkin? Ibu baptis jelas mengatakan, ayah adalah Xiao Junda. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Apakah ini benar-benar kamu? Aku tidak bermimpikan. Anak bodoh, ini benar-benar aku. Kau. Benar-benar ayahku. Xiaoheng. Apa kau meragukanku? Itu benar. Kau masih sangat muda saat itu. Bagaimana bisa kamu meragukan ayah? Sisi. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, terlalu banyak yang menyamar sebagai ayah. Kita masih perlu
Hati-hati. Orang ini pasti penipu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Ya, Tuan Muda benar. Jika ini, Zhao Junda, benar-benar milik grup Junda. Ketua, kalau begitu, mengapa selama bertahun-tahun, dia belum kembali? Xiao Heng, apa kau benar-benar meragukan ayah? Jika kau bisa memberitahuku, ulang tahunku dan Sisi, aku bisa mempercayaimu. Ulang tahun Sisi adalah 20 Maret. Ulang tahun Xiao Heng adalah 15 Juni. Kau berani membohongiku. Sebenarnya, ulang tahun Xiao Heng adalah 5 Juni. Hanya saja pencatat waktu itu melakukan kesalahan. Jadi kau benar-benar ayahku. Hanya ayah. Dan ibu. Dan aku serta Sisi tahu tentang ini. Kakak, sudah aku bilang. Kamu terlalu curiga. Ayah, aku minta maaf. Anak bodoh. Bagaimana mungkin ayah menyalahkanmu? Tidak. Dia palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Suo Shao Suan, jangan kira cuma karena kamu dan ayahmu pernah membantu kakakku, kamu bisa lancang. Dan jangan pernah berpikir untuk memfitnah ayahku. Suan, jangan bicara omong kosong. Duduklah. Ayah, aku tidak bicara omong kosong. Lihat jam tangannya. Bukankah itu yang dulu, yang ayah jual demi biaya pengobatanku? Sepertinya. Ini benar-benar jam tanganku. Baiklah. Sebenarnya itu kau. Dulu aku terjebak banjir. Jam tangan ini diambil oleh seorang pria buta di pinggir jalan. Belum lama ini, aku baru mendapatkan jam tangan ini dari luar negeri. Aku tidak menyangka, ternyata itu kau pria buta itu. Aku tidak. Tuan Muda, jam tangan ini benar-benar milikku. Masih berdebat. Kau bilang itu jam tanganmu. Beritahu kami, di mana kau membelinya? Tuan Muda, jam tangan ini benar-benar milik ayahku. Ayahku hanya amnesia. Amnesia. Apa kau pikir ini film? Di mana di dunia ini ada begitu banyak kasus amnesia? Kalian berdua, kalian hanya ingin berpura-pura amnesia untuk menipu Sisi dan yang lainnya. Biar kalian rebut properti keluarga Shao kan? Ayah benar. Ayah dan anak perempuan ini punya motif tersembunyi. Kita hampir tertipu oleh mereka. Aku tidak. Tuan Muda, aku tidak. Apa yang ayahku dan aku katakan tidak salah. Orang ini, dia adalah penipu yang sebenarnya. Cukup. Mengingat kau pernah membantuku sebelumnya. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Kakak, kamu terlalu baik. Menurutku, dia harus segera dikeluarkan dari perusahaan. Lalu, diusir dari provinsi Nanxing. Aku benar-benar tidak berbohong, karena ayahku adalah... Sudahlah. Kau pernah membantu Xiao Heng sebelumnya. Mengenai masa lalu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun mulai sekarang, kau tidak diizinkan muncul di depan mereka. Ayah benar-benar berjiwa besar. Cepat pergi. Suan, Ayah, ayo pergi. Cepat pergi. Sisi, aku dengar ibumu sakit. Cepat bawa aku menemuinya. ya, Ayah. Karena kau sudah kembali, besok aku akan menyerahkan posisi ketua Dewan Komisaris kepada ayah. Baiklah. Urusan grup itu rumit. Itu bukan sesuatu yang bisa kau saat ini sepenuhnya kendalikan. Tunggu beberapa tahun lagi, setelah dapat lebih banyak pengalaman, barulah aku akan menyerahkan grup ini padamu. ada ayah di sini. Benar-benar hebat. Aku tidak menyangka akan semudah ini untuk berhasil. Mereka benar-benar dua orang bodoh. Aset jenda senilai triliunan akan segera menjadi milikku. Ayah bilang bagaimana jam tangan ayah bisa berada di tangan orang itu. Saat itu, kepada siapa ayah menjual jam tangan itu? Aku ingat dulu. Itu dijual ke anak perusahaan grup Junda. Perusahaan Xingyun. Xingyun. Bukankah itu perusahaan yang dikelola pelayan Wang? Mungkinkah pelayan Wang? Pelayan Wang. Untuk apa kalian para dokter berguna? Sudah berhari-hari, kondisi ibuku tidak hanya tidak membaik, malah semakin parah. Kondisi ketua Su saat ini sangat kritis. Jika kita masih tidak bisa menemukan sumber ginjal yang cocok,
Ketua Su mungkin. Mungkin apa? Aku beritahu kalian. Jika ibuku meninggal, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Tidak, Ibu. Ibu pasti tidak akan meninggalkan kita. Sudah berhari-hari. Mungkinkah tidak ada satupun kasus yang ditemukan? Sebenarnya, kami memang menemukan satu kasus, tapi putrinya benar-benar menolak. The film Apa? was Siapa itu? translated and narrated by Beritahu M aku. Media. Dokumen donor ginjal yang cocok. Ternyata dia. Kakak, Tuan muda, kau sengaja memanggilku kemari. Apakah ada yang kau butuhkan? Paman. Begini, aku dan kakakku berpikir putrimu telah bekerja cukup baik akhir-akhir ini. Kami ingin mempromosikannya. Kami akan jadikan dia karyawan tetap bulan ini. Benarkah? Kalau begitu aku berterima kasih Tuan muda. Terima kasih Nona. Kita semua kenalan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu? Aku. Bukan masalah besar, Sin. Utamanya ibuku membutuhkan 2 ginjal untuk bertahan hidup. Jadi aku harap kau bisa setuju. Untuk transplantasi ginjal. 2 buah. Kalau begitu bukankah aku? Apa yang kamu ocehkan? Hanya 2 ginjal kan? Bicara, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan saja hargamu. Bagaimanapun, hidupmu tidak ada artinya. Tapi jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, kami pasti akan memberikan uang sebagai kompensasi kepada putrimu. Mempromosikannya dengan baik. Ini. Hentikan omong kosong ini. Aku dan kakakku sudah mengatur operasinya. Sekarang cepat pergi dan tanda tangan. Kesabaranku terbatas. Kau punya 3 detik. Setuju saja. Dan pergi dengan sejumlah besar uang. Atau, tidak setuju. Putrimu akan berhenti dan keluar dari Nanshen. Tidak. 3, Tuan muda. 2. Aku. Aku setuju. Tidak. Aku tidak setuju. Suo Shou Suan, kenapa kamu di sini? Ayah, bahkan jika putrimu mati, dan aku tidak ingin menggunakan hidupmu, menukar masa depanku sendiri, perilaku semacam ini, apa bedanya aku dengan binatang? Suan. Suo Xiao Suan. Apa kau tidak tahu? Hidup ayahmu yang tak berharga. Jika itu bisa menyelamatkan nyawa ibuku, itu berkah yang ia kembangkan seumur hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau berharap, Apa kau mencari mati? Tuan muda. Kau. Suo Shou Suan, hari ini, kamu harus setuju, mau tidak mau. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suan jangan. Mengundurkan diri tidak apa-apa, menghina tidak apa-apa. Apapun yang kau inginkan, ayah. Ayo pergi. Baiklah. Menolak tawaran baik demi hukuman seseorang. Mencoba kabur. Karena kau tidak mau memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Berhenti. Xiao Heng berhenti. Ayah. Ini. Ayah, kenapa? Kenapa ayah menghentikan? Kakak menyelamatkan ibu, bukankah ayah paling mencintai ibu? Jika kedua idiot ini benar-benar membangunkan Suyon, bukankah aku akan tamat? Sisi benar. Ayah paling mencintai ibu, dan bisa menyerahkan apapun demi ibu. Tapi kau mencoba menghentikanku. Kau bukan ayahku kan? Bajingan. Apa kau pikir aku tidak mau menyelamatkan ibumu? Tapi jika kita benar-benar menyelamatkannya dengan cara ini, itu akan membuatnya berharap mati saja. Kakak, ibu sepertinya punya kepribadian seperti ini. Maaf ayah. Kami tidak akan meragukanmu lagi. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibu. Paling buruk, aku akan menggunakan ginjalku sendiri. Ayah, Ayah, ayah tidak bisa. Kesehatan ayah tidak baik sekarang. Jika ayah mendonorkan ginjal lagi, nyawa ayah mungkin dalam bahaya. Grup tidak bisa berfungsi tanpa ayah. oh ya ayah. Besok adalah hari kau secara resmi. Kembali menjabat sebagai ketua, kau sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, saya mengundurkan diri dari Junda sebagai ketua, dan ayah saya, Xiao Junda akan kembali menjabat posisi sebagai ketua. Sekarang mari kita sambut ayah Xiao Junda.
Tuan Jia yang hebat sudah kembali. Perusahaan punya harapan sekarang. Ya, Ayah, keinginan kita akhirnya akan terwujud. Ya. Ayahmu sudah menantikan saat ini untuk waktu yang lama juga. Semuanya saya merasa terhormat untuk kembali ke Junda Group lagi dan berjuang bersama kalian semua. Saya Xiao Junda dengan ini menjamin bahwa bisnis grup ini akan mencapai puncak baru. Bagus. bagus. Ayah, aku sekarang akan mentransfer semua sahamku padamu. Selamat Presiden. Tunggu. Apa yang dia lakukan di sini? Tepat sekali kenapa mereka di sini. Benar sekali. Dia sama sekali bukan Xiao Junda. Dan ayahku adalah Xiao Junda yang asli. Apa? Sungguh lelucon. Orang buta bodoh belaka. Ingin menyamar sebagai pendiri Junda Grupku. Jangan berpikir hanya karena kau melakukan proyek kecil terakhir, kau bisa bicara omong kosong. Kenapa aku merasa pria buta ini benar-benar sedikit mirip Ketua Xiao Junda dari dulu. Diam. Semuanya berhenti berdebat. Suo Xiao Xuan. Apa kau mencari mati? Suo Xiao Xuan, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Segera keluar dari sini. Semua yang aku katakan adalah benar. Nama belakangnya adalah Jia. Itu Go Xiaofeng dan putranya. Penipu yang mereka temukan. Tujuan mereka adalah untuk menipu kalian agar menyerahkan saham. Diam. Hari ini adalah serah terima internal Dewan Direksi. Kapan giliranmu? Seorang direktur proyek untuk mempertanyakan seseorang. Usir mereka untukku. Tunggu. Xiaoheng, apa yang kau lakukan? Mungkinkah kau mencurigaiku lagi? Kakak, Ayah, aku ingin lihat trik mereka. Lakukan. Jika mereka benar-benar di sini hari ini untuk membuat masalah, aku pasti akan membuat mereka membayar. mendapatkan bukti itu mudah. Cukup lakukan tes paternitas. Maka siapa yang asli dan siapa yang palsu, semuanya akan jelas. Hayalan. Hanya orang buta. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Tuan Xiao benar. Jika hanya ini, kata-kata gadis desa ini, yang menunda grup jendaku, urusan penting hari ini, maka jika ini tersebar, bukankah orang-orang akan tertawa? Kulihat kau tidak berani kan? Siapa bilang aku tidak berani? Ayo pergi, kalau begitu. Tapi jika kau palsu, bagaimana? Xuan Xuan. Jika itu salah kami. Kami berdua The film ayah was dan anak perempuan translated akan and siap sedia narrated untukmu. by M. Media. Baiklah. Jangan khawatir, ayah. Laporan tes genetik. Kau. Jadi kau benar-benar ayahku. Apa? Mungkinkah orang buta ini benar-benar ketua Xiao Junda? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Beraninya kau, berani memalsukan ayah saya untuk menipu saya. Tunggu tuan muda, kau salah ambil. Yang ini, Tuan Xiao. Yang ini, milik pria ini. Xiaoheng. Sekarang kau akhirnya bisa percaya ayah kan? Tidak. Ini tidak mungkin. Dokter, apa kau salah? Buktinya ada di depan matamu, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Apel, apa kau pikir kami semua buta seperti ayahmu? Anak nakal, Kau kau yang terus bermain trik kecil. Kau pikir tuan muda ini temperamen baik? Pergi dari sini sekarang juga. Kakak, kita pasti tidak bisa dengan mudah melepaskan pasangan pembawa sial ini. Kalau tidak, kita tidak tahu masalah yang akan mereka bawa ke keluarga kita. Xuan Xuan, kau baik-baik saja. Ayah,
Hari ini, tuan muda ini harus memberimu pelajaran hari ini. Tuan muda. Tuan muda. Ayah, Berakting, teruslah berakting untukku. Ini milikku. suamiku, Yen. Yen. suamiku. Ada apa suamiku? Ayah, Bangunlah suamiku. Suamiku, ayah. suamiku. Yen. Yen. Apa katamu? Xiaoheng. Untuk sekarang aku akan membiarkan mereka hari ini menyelesaikan urusan penting. Kalian beruntung hari ini. Cepat pergi dan menghilang. Ayah, ayo pergi. The film Terima was kasih, Tuan translated Mudaku. and narrated by M Media. Kau. Hanya 3 orang. Bisa menyimpan rahasia. Suan. Ada seseorang di sana. Ayah, bukankah ini dokter yang melakukan tes paternitas itu? Benar-benar dia. Suan, telepon dan panggil ambulans. Bagaimana kabarmu? Tes paternitas itu palsu. Kaulah orangnya. Xiao Junda. Suyan. Berkat Suan yang membantuku, sumber ginjal yang cocok, sehingga aku bisa pulih. Suo Xiao Suan. Suyan. Kalau kamu bangun bisa apa? Putramu yang bodoh itu sudah mengalihkan sahammu, semuanya ke tanganku. Sekarang, akulah yang menjadi milik grup Jonda, pemegang saham terbesar. Ayah, kau salah bicara. Apa grup Jonda itu omong kosong? Seharusnya disebut Grup Go. Kalian berdua sampah. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakak, Bajingan. Kau benar-benar berani menipuku. jangan merayakan terlalu cepat. Mengapa pelayan Wang belum tiba? Suyan, apakah kamu? Suruh pelayan Wang bawa Xiao Junda kembali. Sayang sekali. Dia tidak bisa datang lagi. Karena pelayan Wang selalu menjadi orangku. Aku akan membunuhmu. Kakak, Sekarang saya umumkan. Berlaku segera. Grup Jonda secara resmi berganti nama menjadi Grup Go, dan saya akan menjadi milik Grup Go. Ketua pertama. Tunggu. Kau yang bermargagu. Jangan lupa, saya sekarang Ketua Grup Da. Kamu berani mengkhianatiku. Apa yang kau katakan, Jia? Apa kau tuli? Aku memberitahumu. Saya sekarang Ketua Grup Jonda. Bajingan. Kamu hanyalah anjing liar yang dibesarkan oleh keluarga kami. Berani menggigit tuanmu? Saya adalah anjing liar. Kau berani memanggilku anjing. Sebelumnya aku hanya menahan diri. Sekarang menurutku, kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Apa yang kau katakan, Jia? Ketua sekarang mengumumkan pencopotan segera ayah dan anak Gu dari semua posisi di grup Jonda. Tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Jiahuo, kamu berani. Bodoh. Lihat saja apa aku berani. Penjaga. Usir 2 orang ini sekarang juga dari perusahaan.
Lepaskan. Keluar. Dasar anjing. Apakah kamu benar-benar berpikir semudah itu untuk berurusan denganku, Gu Xiaofen? Kamu terlalu meremehkanku. Apa maksudmu? Tuan Gu. Kamu bisa bicara sekarang, ya? Sampai sekarang. Di rekening grup Jonda, ada 370 miliar dana likuid. Di antaranya, 360 miliar dana berada di bawah perintah Anda, Tuan Gu. Kau, apa yang kau katakan? Ini adalah ringkasan semua proyek perusahaan Jonda. Semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan periksa. Sekarang hampir semua, seluruh model kerja dalam grup perusahaan, ada di tangan Gu Xiaofeng. Begitu dia menarik dana, grup Junda akan segera bangkrut. Dan Jiahu akan menjadi debitur terbesar. Bajingan. Mencoba melawanku. Kamu masih kurang. Biarkan saya memberitahumu. Bahkan Xiao Junda saat itu bukan tandinganku. Bajingan. Jangan hanya berdiri di sana. Tanda tangani ini untukku. Aku akan tanda tangan. Kau menolak tawaran baik, hanya untuk menerima hukuman. Aku akan mengurusmu nanti. Bawa dia pergi. Grup Jonda. Akhirnya sepenuhnya milikku. Jangan pernah memikirkannya. Jangan impulsif, tunggu sampai ayahmu kembali. Suyun. The film was translated and Kamu benar-benar narrated by tergila-gila dengan M-Media. menyedihkan. Bukankah saya baru saja memberitahumu? Xiao Junda, dia tidak akan kembali. Setelah kau dan Xiao Junda berpisah, ayahku mengirim pelayan Wang untuk membunuhnya. Xiao Junda yang sekarang sudah lumpuh. Apa? Tidak mungkin. Dia akan baik-baik saja. Wang Dong, kau bajingan tak berperasaan. Kupikir aku memperlakukanmu dengan baik. Namun kau mengkhianati keluarga Xiao. Dan bahkan membunuh Junda. Suyan. Burung baik pilih pohon bertengger. Prinsip sesederhana itu. Apakah kamu masih tidak mengerti? Namun, melihat betapa tergila-gilanya kamu, mengapa kamu tidak mengikutiku saja? Saya jauh lebih kuat dari Xiao Junda. Benar. Mulai sekarang, kau akan melayani ayahku, dan biarkan putrimu melayaniku. Adapun putramu yang tidak berguna itu, dia bisa membersihkan toilet untuk tuan muda ini, baiklah. Kakak, Terburu-buru sekali untuk bertemu ayah kandungmu. Aku akan membantumu. Apakah aku mati atau tidak masih belum pasti. dia sudah muncul. Tapi aku jamin. Hari ini kalian berdua ayah dan anak. Pasti akan mati. Istri. Suamiku. Kau baik-baik saja. Xiao Junda, mengapa kamu belum mati? Jadi kau masih tahu namaku Xiao Junda. Ini semua berkat kebaikan kalian ya. Aku tidak hanya tidak mati. Tapi aku hidup dengan baik. Dan ingatanku bahkan sudah pulih. Apel.
Apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Kau menyinggung majikan. Dan kau masih ingin lari. Berhenti. Apa yang ingin kau lakukan? Gu Xiaofeng. Menyerahlah sekarang dengan patuh. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pikirkan sendiri. Sudah cukup. Itu lelukan besar. Jadi kenapa kalau ingatanmu sudah pulih, sekarang, saham grup Jonda, dan semua dana ada di tanganku? Apa yang kau punya untuk melawanku? Benar. Kau hanyalah orang lumpuh berkaki 3, ganti baju. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah legenda bisnis dari dulu? Apa kau benar-benar berpikir? Beberapa lembar kertas di tanganmu. Perjanjian pengalihan saham. Apakah itu penting? Apa maksudmu? Sudah lama sekali. Aku menyuruh Suan mengambil perjanjian antara Xiaoheng dan Jiahuo, perjanjian orang tua itu, dan menukarnya. Jadi, penipu itu, tanda tangannya tidak sah. Apa katamu? Perjanjian pengalihan ekuitas yang asli ada pada kami. Dan pemegang saham terbesar Junda Group masih Xiaoheng. Xiao Junda. Kau berani mempermainkanku. Ayah, kita belum kalah. Semua dana liquid grup Jonda ada di tangan kita. Bahkan dengan ekuitas kau bisa apa? Pada akhirnya kaulah yang kalah. Benar, kita belum kalah. Xiao Junda, jika kau berani menyentuhku, aku akan menarik dana dalam hitungan menit dan membuatmu bangkrut. Bagaimana kalau kita menyerahkan grup ini? Selama keluarga kita bisa bersama. Yang lain tidak penting. Tidak masalah. Kau dengar itu Xiao Junda? Bahkan istrimu tahu, kau pasti akan kalah. Grup Jonda pada akhirnya adalah milikku. Sepertinya, kau bertekad mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena lupakan hubungan dulu. Berpura-pura. Kematian dekat kau masih pura-pura. Saran patuh menyerahkan ekuitas. Jika tidak, aku pastikan kau mati tanpa makam. Kematian sudah dekat untukmu. Wang tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Wang Dong, apa kau juga akan mengkhianati kami? Jangan salah paham. Aku bukan Jiahuo. Tapi, aku tidak pernah mengkhianati dermawanku. Namun, dermawanku, dari awal sampai akhir, hanya ada satu. Itulah Tuan besar itu. Kau. Tuan, aku tidak gagal dalam misiku. Seperti yang Anda instruksikan. Ini adalah milik ayah dan anak Gu. Bukti kejahatan dari dekade terakhir. Wang tua. Jadi kau. Benar Nyonya. Sejak 15 tahun yang lalu, Tuan telah menemukan ambisi serigala Gu Xiaofeng. Oleh karena itu, dia mengaturku sejak awal untuk memihak ayah dan anak Gu. Nyonya, maafkan saya. Tolong maafkan saya, karena menyembunyikan Han dari Anda bertahun-tahun. Kau sudah bekerja keras, Wang tua. Kau berani membohongiku kau. Ayah, Paman Shao. Paman Shao, aku salah Paman Shao. Ini semua ayahku. Tidak. Ini semua orang tua ini. Dia memaksaku melakukannya Paman Shao. Paman Shao. Apakah kau masih ingat? Kau menggendongku kecil. Kau binatang. Anak durhaka. Kau diam. Kau masih bicara di saat seperti ini.
Paman Xiao, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Hal yang tidak berguna. Syarat mereka semua keluar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua dia. Kau, Paman Xiao. Binatang. Suan-suan. Ayah. Aku salah. Yun-yun. Suamiku. Wang tua. Pulanglah. Pergi. Ayah, kami tahu kami salah. Ayah, kami tahu kami salah. Ayah.